Halo, jumpa lagi di mata kuliah Komunikasi Keperawatan untuk mahasiswa keperawatan tingkat 1 semester 1. Nah, pada mata kuliah ini, pada komunikasi keperawatan ini kita akan membahas tentang komunikasi pada pasien dengan kebutuhan khusus. Menurut Borman, teori komunikasi adalah satu kata istilah yang memiliki arti timbal balik untuk pembicaraan atau komunikasi, disertai dengan penelitian yang dilaksanakan dengan kehati-hatian, terstruktur, dan secara sadar mengenai komunikasi. Menurut ahli atau Karl Hoffland, ilmu komunikasi adalah upaya yang sistematis untuk merumuskan secara tegas asas-asas penyampaian informasi serta pembentukan pendapat dan sikap. Yang dimaksud dengan komunikasi menurut ahli lainnya yaitu Harold Laswell menyebut bahwa komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu atau efek yang bermakna. Di bidang keperawatan, komunikasi merupakan proses untuk menciptakan hubungan antara perawat dan pasien dan tenaga kesehatan lainnya untuk mengenal kebutuhan pasien dan menentukan rencana tindakan serta kerjasama dalam memenuhi kebutuhan tersebut. Apa saja jenis komunikasi dalam keperawatan? Yang pertama, perawat biasanya berkomunikasi dengan pasien menggunakan komunikasi verbal dan juga komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal yaitu berbagai informasi yang disampaikan melalui kata-kata atau lisan atau tulisan. Kemudian komunikasi nonverbal lainnya dapat diartikan seperti tanda atau simbol atau jenis komunikasi lainnya. Tujuan komunikasi terapeutik untuk membantu pasien memperjelas atau mengurangi beban atau nyeri atau perasaan atau pikiran pasien. Dan komunikasi terapeutik juga berupa membantu mengambil tindakan yang efektif bagi perawat untuk pelaksanaan tindakan kepada pasien dan membantu mempengaruhi seseorang atau lingkungan fisik dan diri sendiri. Tahapan komunikasi terapeutik adalah yang pertama tahap persiapan atau prainteraksi, kemudian tahap perkenalan atau orientasi, dan yang ketiga yaitu tahap kerja saat melakukan tindakan atau berkomunikasi dengan pasien, dan yang keempat adalah tahap terminasi atau mengakhiri komunikasi yang dilaksanakan oleh perawat dan pasien atau perawat dengan tenaga medis lainnya. Komponen komunikasi menurut Harold Laswell adalah bagaimana komunikasi itu memiliki unsur atau komponen proses komunikasi. Yang pertama yaitu sender atau pengirim, kemudian komunikator, sender atau komunikator, setelah itu pesan, media, receiver atau komunikan penerima, dan efek. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi menurut Zen adalah komunikan utama dalam pelayanan kesehatan yaitu perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan dalam tindakannya kepada pasien, yaitu yang mempengaruhi misalnya persepsi atau cara pandang, kemudian nilai-nilai yang dianut, nilai moral, etik dan budaya, kemudian emosi juga mempengaruhi komunikasi dalam pelayanan keperawatan. Juga hal yang penting adalah latar belakang sosial budaya. Dengan demikian kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan mengetahui juga atau dipengaruhi juga oleh faktor pengetahuan. Misalnya apa yang akan kita sampaikan dengan media atau isi pesan yang disampaikan. Kemudian faktor penting lainnya menurut Sen juga yaitu faktor peran hubungan antara pasien dengan perawat atau perawat dengan tenaga kesehatan lainnya, di mana tujuannya adalah untuk terapeutik atau untuk kesembuhan pasien.
Dan juga faktor lainnya yaitu kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan misalnya berada pada ruangan tertentu, di mana di ruangan ICU, di mana tidak boleh terlalu banyak berkomunikasi, hanya dengan menggunakan kode atau sandi, atau misalnya di kondisi lingkungan berada di ruangan operasi kamar atau OK, atau di ruangan bedah, di mana diperlukan komunikasi yang berbeda dengan di ruangan lainnya juga. Misalnya contoh kata, tolong ambilkan gunting. Pada operasi kamar kita akan menggunakan kode seperti apa. Kemudian kalau untuk mengambil gunting pada ruangan perawatan akan berbeda cara mengkomunikasikannya. Dalam proses keperawatan, komunikasi sangatlah penting untuk pemberi asuhan keperawatan, di mana komunikasi ini membina hubungan terapeutik atau tujuan penyembuhan sehingga dapat mempengaruhi kualitas pelayanan. Dan komunikasi terapeutik ini sangat penting karena dapat mempengaruhi capaian atau tujuan pengobatan atau peningkatan kesehatan atau komunikasi sesama tenaga kesehatan lainnya. Hal ini juga ikut meningkatkan kepuasan pasien dalam pelayanan kesehatan yang diberikan di tiap tempat pemberian kesehatan, misalnya di fasilitas kesehatan atau di pelayanan kesehatan mandiri atau di rumah sakit. Adapun beberapa hal yang mungkin saja menjadi kesalahan saat berkomunikasi adalah misalnya terlalu lama untuk berkomunikasi sehingga efektif waktu tidak terpakai sebagaimana mestinya. Kemudian terlalu banyak pujian, meskipun itu reinforcement, tetapi bila berlebihan itu tidaklah baik dalam komunikasi. Kemudian tidak spesifik. Haruslah dalam komunikasi terapeutik ada hal yang penting atau spesifikasi apa yang akan kita bicarakan. Kemudian perawat atau dalam komunikasi terapeutik tidak boleh mengambil perhatian pada pasien misalnya dengan berbicara terlalu keras atau tidak memperhatikan ekspresi lawan bicara. Nah, pada mata kuliah ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan khusus atau bagaimana berkomunikasi pada pasien atau klien dengan kebutuhan khusus. Nah, kebutuhan khusus sendiri itu ada beberapa macam, misalnya tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan ADHD atau gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktivitas. Kemudian ada autisme dan gangguan kepribadian ganda. Itu adalah beberapa jenis atau kebutuhan khusus. Kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan klien atau pasien yang tuli dan bisu. Pertama adalah teknik berkomunikasinya. Pertama, kunci perhatian mereka. Kemudian berhadapan satu sama lain, karena mereka tidak bisa mendengarkan dan tidak bisa membaca dan tidak bisa berbicara langsung. Kemudian atur jarak Anda dengan lawan bicara. Nah, yang paling penting juga adalah mengoptimalkan pencahayaan dan berikan informasi atau konteks serta kata kunci dari pembicaraan yang dibahas. Kemudian gunakan gerak bibir karena mereka bisa membaca saat kita mengkomunikasikan. Gunakan volume bicara yang cukup, jadi tidak berteriak atau keras, dengan nada yang sopan. Kemudian menggunakan isyarat dan ekspresi. Di isyarat dan ekspresi itu kita juga harus memperhatikan asas atau menghormati pasien tersebut. Berbeda pula cara berkomunikasi pada orang dewasa berkebutuhan khusus dan pada anak dengan kebutuhan khusus. Pada anak, cara berkomunikasinya adalah pertama, menyebutkan nama mereka ketika berkomunikasi. Kemudian membahas topik atau hal yang spesifik dan jelas. Tetap sama, yaitu melakukan kontak mata secukupnya. Kemudian jangan memberi kebisingan dan sentuhan. Kemudian ajak bersosialisasi. Dan yang paling penting adalah sabar menunggu jawaban dari anak tersebut. Kita tidak boleh memaksa atau berteriak atau menggunakan alat. Kemudian berkomunikasi dengan anak tunanetra. Nah, pada
anak dengan tunanetra, kita membutuhkan media atau alat khusus untuk belajar. Beberapa yang sering digunakan antara lain adalah Riglet dan pena untuk menulis, atau mesin braille atau printer braille, abakus serta penggaris braille, atau komputer bicara serta bangunan yang terbuat dari kayu. Nah, kita tiba pada komunikasi pada penyandang tunarungu. Pertama adalah mencari perhatian, harus ada di tempat yang tenang, sejajarkan posisi wajah dan kontak mata. Kemudian gunakan ekspresi wajah untuk mengkomunikasikan hal yang dibahas atau bicara dengan normal dan jelas. Jangan berteriak dan nyatakan topik pembicaraan. Sesudah itu, tanyakan apakah sudah mengerti. Itu adalah cara berkomunikasi pada penyandang tunarungu. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang sistem komunikasi pada anak tunarungu. Pertama adalah bentuk komunikasi yang lain bagi anak tunarungu adalah komunikasi manual atau nonverbal seperti gesti atau gestur bahasa tubuh, mimik muka, dan bahasa berupa isyarat. Kemudian kita juga harus memahami anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan dan keluarbiasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak usia lain. Pada komunikasi ini kita lebih banyak membahas tentang anak karena pada orang dewasa diharapkan kemampuan untuk beradaptasi komunikasi sudah lebih baik daripada masih anak-anak. Penting kita mengetahui tentang definisi anak dengan kebutuhan khusus atau tentang pendidikan inklusi adalah untuk mengetahui apa saja kesulitan yang mereka hadapi saat belajar atau saat kita berkomunikasi dengan mereka. Misalnya ada anak yang lambat belajar dengan gangguan autis, atau ada anak yang dengan gangguan intelektual, atau dengan gangguan fisik motorik, atau anak dengan gangguan emosi perilaku, dan anak yang memiliki kelainan yang macam-macam. Dengan mengetahui hal ini, karakteristik anak itu dapat kita pelajari sehingga kita dapat berkomunikasi dengan baik dengan mereka. Ada juga yang dengan IPA. Menurut Alfredita
latihan komunikasi dengan pasien dengan kebutuhan khusus. Thank you dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye!